Berita terkini, 12.044 hektar lahan pertanian di Jawa Barat mengalami kekeringan dengan klasifikasi ringan, sedang, berat, hingga pusuh. Kekeringan disusul dengan kemarau dan rusaknya saluran irigasi. Mari kita simak tayangan berikut ini. Secara umum, daerah yang mengalami kekeringan adalah areal sawah dengan irigasi yang rusak. Berdasarkan data per 28 Juni 2019, dari 573.842 hektar lahan pertanian di Jawa Barat, terdapat 52.983 hektar yang terancam kekeringan. Sementara itu, 82 hektar lahan sudah mengalami pusuh. Selain kekeringan, penyebab lahan mengalami pusuh yakni kompetisi perebutan air irigasi akibat penerapan sawah tada hujan di musim kemarau dan pemaksaan penanaman di areal tidak pasti akan ketersediaan air, serta tidak kedisiplinan petani dalam menetapkan kalender tanam. Adapun antisipasi yang dapat dilakukan dengan standing crop atau menyelamatkan sejumlah tanaman yang telah ada. Selanjutnya, memobilisasi bantuan pompa air di wilayah terdampak kekeringan dan penanaman palawija di daerah yang masih tersedia air. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di bidang perencanaan, di sini didasarkan pada pasal 9 untuk menyusun prediksi jumlah sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah dilakukan dengan adanya data sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data per 28 Juni tahun 2019 dari 573.842 hektar lahan pertanian di Jawa Barat terdapat 52.983 hektar terancam kekeringan. Sementara 82 hektar lahan sudah mengalami pusuh. Yang kedua, adapun dari 1.108 hektar lahan pertanian di Sukabumi mengalami pusuh sebanyak 38 hektar. Sementara di daerah Cianjur dari 757 hektar lahan pertanian sebanyak 17 hektar mengalami pusuh. Dan yang ketiga, Cirebon dari luas 871 hektar lahan terdapat 22 hektar terjadi pusuh. Berdasarkan pasal 28, intensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dapat dilakukan dengan pengembangan irigasi sebagaimana yang telah dilakukan dalam antisipasi lahan pusuh pada wilayah Jawa Barat. Berdasarkan pasal 30 ayat 3, penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya meliputi terkait fungsi agroklimatologi dan hidrologi. Hal ini sudah selaras dengan permasalahan lahan, namun tidak disebutkan bahwasanya terdapat peran dari perguruan tinggi. Berdasarkan pasal 33 ayat 2 pada ruang lingkup pemanfaatan, belum disebutkan bahwasanya pemerintah telah melakukan perlindungan dan pelestarian akan sumber daya lahan dan air. Pemerintah hanya mendukung dalam bentuk pompa untuk membantu mengairi air irigasi ke lahan pertanian pangan. Menurut pasal 35 ayat 2, pemerintah telah memberikan bimbingan, konsultasi, serta supervisi dalam penyelesaian lahan pusuh, seperti standing crop atau penyelamatan tanaman yang sudah ada, menanam palawija di daerah yang masih ada air, serta memobilisasikan air pada wilayah yang terdampak kekeringan. Berdasarkan pasal 38, telah dilakukan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian berupa mobilisasi pompa irigasi. Berdasarkan pasal 55, dalam permasalahan lahan pusuh di Jawa Barat belum dilaporkan hingga tahap evaluasi karena masih dalam tahap antisipasi.